Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Yang terhormat di sini kami hormati Ketua Umum DPP Perhaki Profesor Dr. Hadja Elsa Syarif SHMH, Wakil Ketua Umum DPP Perhaki Bapak Roni Sapulete, Bendahara Umum Ibu Ria Khoiria SHMH, dan tim koordinator 6 divisi. Dalam kasus ini ada 6 orang, saya sebutkan nama-namanya yang telah kita bentuk dalam memfokuskan kasus ini. Antara lain di bidang administrasi ada Dr. Indriati SH, SE, MH, MKN selaku koordinator. Bidang pelaporan ya, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum di sini ada Dr. Mardiman Saneh SHMH. Bidang pendampingan klien ya, ada Bapak Roni Sapulete SHMH CLA. Bidang pencari fakta ya, Bapak Sugeng SHMH MSI bersama dengan Dr. Robi Dareo SH. Bidang hubungan antar lembaga ada saudaraku Sudiono Akbar SH dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini yang turut serta memperjuangkan keadilan bagi Bapak Ibtu Rudiana. Saudara-saudara kami yang kami hormati, kami dari DPP Perhaki pada esensinya ingin memperjuangkan hak keadilan bagi setiap warga negara. Tentunya esensi kita hadir di sini dan berdiri di sini dan duduk bersama ini untuk memperjuangkan keadilan bagi keluarga korban. Kami dari DPP Perhaki telah membentuk tim yang seluruh advokat itu sejauh ini kita telah tunjuk 60 pengacara yang mendampingi. Mungkin bisa di zoom. Ya. Ada 60 pengacara. Oke. 60 pengacara ini telah dibagi menjadi 6 koordinator yang fokus akan menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini dan berjuang untuk Bapak Ibtu Rudiana dalam mencari keadilan. Rekan-rekan yang kami hormati, esensi kami di sini bukan untuk melawan siapapun, tidak. Akan tetapi kami ingin meluruskan kebenaran dan opini-opini yang menyesatkan di tengah-tengah publik pada hari ini. Kita ketahui selama ini klien kita Bapak Ibtu Rudiana adalah anggota polisi yang aktif dalam menjalankan tugasnya di dalam institusi kepolisian. Dan beliau sangat tunduk dan patuh kepada ikatan kedinasan. Sehingga selama ini mungkin teman-teman bertanya, kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu tidak bicara? Kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu bungkam? Kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu melarikan diri? Saya jawab, itu semua tidak ada melarikan diri, tidak ada sembunyi, tidak ada bungkam, dan tidak ada untuk lari dari tanggung jawab sebagai pelapor. Tentunya kami jawab, beliau adalah anggota polisi aktif yang tunduk dan patuh kepada Perpor nomor 7 tahun 2022, dan itu juga sedang kita kaji sebagai tim kuasa hukum. Artinya kalau seumpamanya perintah, peraturan dan perintah hukum itu boleh berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu hal itu, tentu beliau akan laksanakan. Akan tetapi karena hubungan kedinasan dan keterikatan kedinasan, beliau harus mematuhi SOP yang ada di internal kepolisian. Apalagi kasus hukum ini telah ditangani oleh penyidik Polda Jawa Barat yang tentunya terkait dengan persoalan hukum tidak ada kapasitas beliau untuk menjawab itu, melainkan yang menjawab yang resmi adalah bidang hubungan masyarakat Humas Polda Jawa Barat. Kita menghargai penyidik yang sedang bekerja dan kita tidak ingin menimbulkan spekulasi liar yang tentunya akan merusak citra dan nama baik Bapak Ibtu Rudiana dan institusi kepolisian. Kita yakini bahwasanya penyidik dan Polda Jawa Barat tetap melaksanakan prosedur hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan profesional dalam menangani kasus ini. Kami akan menjawab tudingan-tudingan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang selama ini sebenarnya kami tidak ingin meladeni ini semua. Akan tetapi karena memang tudingan ini sudah sangat jahat sekali,
fitnah ini sudah sangat kejam sekali. Al-fitnatu asaddu minal qatli. Artinya pembunuhan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini luar biasa sekali. Semoga Tuhan melindungi kita dari fitnah yang keji. Teman-teman sekalian yang kami hormati, akhir-akhir ini kita lihat bahwasannya banyaknya opini liar yang berkembang terhadap Ibtu Rudiana. Kami selaku kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh Ibtu Rudiana di sini akan menjawab satu persatu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Apa dan bagaimana dan siapa terkait dengan persoalan kasus ini. Jadi saya kira rekan-rekan juga nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya terhadap hal ini. Jadi sebelum itu saya ingin menyampaikan yang pertama terkait dengan tudingan bahwasanya almarhum Eki ini masih hidup. Ya. Karena kita lihat banyaknya tudingan-tudingan almarhum ini sebenarnya masih hidup. Itu adalah hoax dan fitnah. Kalau almarhum masih hidup, tidak mungkin Bapak Ibtu Rudiana berjuang segigih ini sampai saat ini. Memperjuangkan bagi korban. Yang kedua, terkait dengan tudingan, ada katanya suruhan dari Bapak Ibtu Rudiana namanya penjaga makam Bapak Rana katanya. Disuruh Bapak Ibtu Rudiana untuk melarang orang melakukan ziarah di TPU Desa Jatiwangi dan melarang orang untuk ambil foto ataupun selfie di dekat pemakaman. Itu adalah berita bohong ataupun hoax. Bapak Rudiana setelah kami konfirmasi menyampaikan tidak mengenal yang namanya Rana dimaksud dan tidak ada larangan dari Bapak Ibtu Rudiana untuk orang melakukan ziarah ke makam almarhum. Justru beliau itu berterima kasih dan senang apabila ada ya masyarakat yang ingin ziarah ataupun foto di dekat makam almarhum. Dan justru beliau juga senang apabila ada yang mendoakan almarhum. Jadi clear sampai di sini beliau tidak kenal yang namanya Rana dan beliau tidak ada perintah ataupun menyuruh orang larang ziarah ke makam almarhum. Selanjutnya terkait dengan isu bahwasanya yang baru-baru ini ya, yang baru heboh sekarang itu yaitu Dede ya. Ini saya jawab ini. Dede mengatakan bahwasanya dia itu diarahkan ataupun disetting keterangannya oleh Ibtu Rudiana. Saya ingin menjelaskan bagaimana asal muasal adanya Dede ini kepada rekan-rekan sekalian. Kita ketahui bahwasanya pada tanggal 27 Agustus 2016 ya, Ibtu Rudiana ini diberitahukan oleh Bapak Sulaiman ya bahwasanya menanyakan kepada Bapak Rudiana apakah nama anaknya ini bernama Muhammad Rizky Rudiana. Itu ditanyakan langsung oleh Ibtu Sulaiman kepada Bapak Rudiana. Benar, nama anaknya bernama Muhammad Rizky Rudiana. Dia menyampaikan bahwasanya sudah ada korban ya, korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit Gunung Jati. Sehingga tolong dicek dulu apakah itu memang anak Bapak atau tidak. Diceklah oleh Bapak Ibtu Rudiana ke rumah sakit Gunung Jati. Setelah dicek benar dia melihat itu adalah anaknya. Dilihat dia dengan patah di sini, gigi juga hancur dan luka-luka di bagian kepala dan lain-lainnya. Dia merasa aneh atas meninggalnya anaknya tersebut. Tapi karena memang dibilang kecelakaan awalnya, sehingga beliau memakamkan almarhum pada tanggal 28 Agustus 2016 di TPU Jatiwangi. Setelah dimakamkan, sebagai seorang polisi yang kehilangan anaknya, sebagai anggota polisi yang cinta akan keadilan, wajar dia melakukan pendalaman atas meninggalnya anaknya ini. Apakah benar laka lantas atau tidak? Pada tanggal 29 Agustus 2016, beliau datang ke Polsek Talun dan melihat
kondisi keadaan sepeda motornya kalau memang itu kecelakaan. Ternyata setelah dilihat beliau pada tanggal 29 Agustus 2016 di Polsek Talun, sepeda motor tersebut tidak rusak. Tidak rusak, sehingga semakin kuat kecurigaan dia. Yang pertama, anaknya sudah babak belur seperti itu meninggalnya. Yang kedua, sepeda motornya tidak rusak. Wajar dia mencari itu. Jangankan seorang anggota polisi, kita saja masyarakat ya, kalau kita kehilangan anak kita ataupun saudara kita, keluarga kita, kita pasti akan mencari apa penyebab kematian daripada anak kita tersebut ataupun saudara kita tersebut. Itu hal yang wajar. Nah, kemudian di tanggal 30 beliau itu merenung 1 hari terkait dengan peristiwa ini, dan di tanggal 31 Agustus 2016 beliau mencari ya terkait dengan kebenaran anaknya ini meninggal karena laka lantas atau bukan. Pada pukul 14.00 WIB beliau ke tempat lokasi kejadian yang katanya laka lantas. Kemudian bertemulah ia dengan Aib dan Dede gitu. Jadi dia menanyakan apakah pernah melihat ada peristiwa pada tanggal 27 Agustus ya, laka lantas di sini. Jadi mereka, Dede menyampaikan kepada Bapak Ibtu Rudiana, dia melihat adanya ya aksi kejar-kejaran ya antara para terpidana ini dengan korban, dan ada aksi lempar batu. Itu dari Aib dan Dede yang ngomong seperti itu berdua pertama terlebih dahulu. Nah, kemudian dia menanyakan apakah sepeda motornya seperti ini. Oh iya benar, itu sepeda motor yang dikejar tersebut dan dilempari pakai batu. Oke, Dek, kalau memang kalian melihat ini ya, tolong nanti kasih tahu saya apabila pelakunya nanti dilihat di mana keberadaannya. Baik, Pak. Terus ditanya ciri-cirinya seperti apa pada waktu malam kejadian. Ada tensoples di kepalanya, memakai tensoples. Oke. Setelah itu beliau pulang ya. Dan di pukul 16.00 WIB ya, beliau diberitahukan oleh saudara Aib bahwasanya pelakunya ini telah kumpul. Nah, kemudian Mbak Ibtu Rudiana berangkat dan menanyakan kepada para terpidana ini sekitar 15 menit ya terkait dengan peristiwa tersebut. Ada pengakuan dari Jaya dan Sudirman sehingga mereka amankan untuk dibawa ke Polresta Cirebon. Dan di Polresta Cirebon dia menyerahkan kepada Satreskrim Polresta Cirebon untuk digali lebih lanjut informasi tersebut. Setelah digali oleh penyidik, ternyata benar mereka mengakui perbuatannya dan mereka adalah pelakunya. Oke. Setelah itu pada pukul 18.00 WIB-nya itu Pak Ibtu Rudiana membuat laporan polisi. Ya, setelah membuat laporan polisi, Pak Ibtu Rudiana sudah menanyakan kepada Jaya dan Sudirman terkait dengan perbuatan tersebut, dan semua para terpidana juga sudah dimintai keterangan. Dan perlu saya luruskan di sini, penyidik dalam kasus pembunuhan almarhum Eki dan Pina itu bukanlah Ibtu Rudiana. Ini yang berkembang tengah-tengah masyarakat, dia yang menyidik, dia yang memeriksa dan lain-lain. Itu adalah keterangan yang tidak benar. Bahwasanya penyidiknya itu adalah Satreskrim Polresta Cirebon. Beliau hanya kedudukannya sebagai pelapor. Dan dalam jeda tenggang waktu 3 hari, berkas tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat karena adanya kasus pembunuhan dan pemerkosaan, bukan laka lantas. Makanya dilimpahkanlah ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan pendalaman, penyidikan lebih lanjut. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan tudingan saudara Dede ya, yang menyatakan bahwasanya ya
Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Oke. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Dedi Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Ini. Oke. Terus yang ketiga, somasi terbuka kami ya kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Oke. Per hari ini kami melayangkan dan menyatakan mengumumkan somasi terbuka kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf, saya koreksi. Kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Karena sampai hari ini kita sudah cukup sabar menghadapi perbuatan-perbuatan mereka ini semua. Ingat, kesabaran itu ada batasnya. Orang yang sabar itu pasti punya batas kesabaran. Dan tegas, saya ulangi, kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Dedi Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Untuk itu, dalam tempo 3 kali 24 jam, saudara segera minta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana dan keluarganya, dan tegas apabila tidak ada permintaan maaf itu, kami akan melakukan tindakan hukum. Selanjutnya, rekan-rekan yang kami hormati, terkait dengan para terpidana ini. Para terpidana ini ya dahulunya telah mengajukan pra-peradilan. Ini putusannya. Mereka telah melakukan pengujian aspek formil terkait dengan proses penyidikan di Polresta maupun Polda Jawa Barat. Hasilnya, hakim menolak permohonan pra-peradilan mereka terkait dengan penetapan tersangka, penahanan, dan lain-lainnya. Sehingga ya proses hukum terhadap para terpidana ini sudah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Karena mereka telah melakukan upaya hukum pra-peradilan, melakukan upaya hukum banding, melakukan upaya hukum kasasi, dan ada informasinya juga mereka melakukan upaya hukum PK. Jadi kita jangan juga merendahkan harkat dan martabat aparat penegak hukum. Dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Karena mereka telah berdarah-darah dalam memeriksa perkara ini. Kalaupun para terpidana melakukan upaya hukum, silakan lakukan upaya hukum. Tapi jangan juga merusak harkat dan martabat seseorang.
Karena perkara ini sudah diputus ingkrah dengan putusan nomor 4, nomor 3, dan nomor 16. Jadi seperti itu rekan-rekan kalian, mungkin selanjutnya ada tambahan dari Ketua Umum Profesor Dr. Haji Sarif. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita bisa lihat bagaimana perencanaan kejahatan dan juga membuat suatu skenario ada kecelakaan. Ini benar-benar luar biasa, kejamnya, jahatnya. Kalau kalian melihat bagaimana hancurnya pihak korban, luar biasa pemerkosaannya, dan saya melihat bagaimana saat ini adanya upaya-upaya menggunakan buzzer, menggunakan TikTok, terus berkelana menjadi detektif dadakan, dan itu benar-benar jadinya memberikan suatu image framing yang membentuk suatu ujaran kebencian kepada korban. Ini korban loh, anak kesayangan gimana, terus kalian percaya. Luar biasa kejahatan ini. Sudahlah berbuat, bukannya minta ampun kepada Allah, tapi malah membuat suatu framing yang memutarbalikkan fakta. Ini yang nggak benar. Kita biasa ada pembunuhan apa segala macam, tapi kan kemudian mereka menginsafi dan tidak mempersulit ini. Kan ini ada mempersulit penyidikan, ya kan, ada yang hal-hal yang tidak terungkap, malah sekarang tadinya bilang cari itu DPO 3. Setelah polisi bekerja, ternyata polisi pun diserang. Terus hasil ceritanya pun berkembang. Eki bukan anak kandungnya Bapak Rudiana. Itu udah apa-apaan. Eki masih hidup. Yang meninggal tuh Panji. Sehingga sekarang Bapak Rudiana senang-senang main badminton. Cerita-cerita begini kan menimbulkan pihak-pihak yang tidak mengetahui kasus ini, seolah-olah Rudiana maksudnya apa? Ada lagi, karena maksudnya narkoba, bandar narkoba, kayak begini-begini cerita-cerita yang bersimpang siur. Nah, memang kita harus luruskan. Kalau enggak, menimbulkan ujaran kebencian. Bukan fitnah dan ini, itu kan efeknya ya, tapi ujaran kebencian. Masa seorang korban yang kehilangan, yang direkayasa jenazahnya seolah-olah kecelakaan, tiba-tiba sekarang diputarbalikkan pakai bahasa. Kami tahulah semuanya itu nggak mungkin beritanya begitu provokasi, yang akhirnya orang yang sudah kesedihan kehilangan anaknya dan dengan cara yang tidak baik, ya tentu sedih ya lihat tubuh anaknya. Totonya ditambah lagi berita-berita ini kan selalu mengingatkan klien kami terhadap anaknya, dan itu menimbulkan kesedihan. Apalagi sekarang dituduh bahwa pembunuhnya Aib. Terus ada lagi yang bahwa sebetulnya yang pembunuhnya Rudiana ada hubungan dengan almarhum Vina-nya. Kan lucu, Vina masih kecil 16 tahun sama-sama sama anaknya. Hal-hal gitu sangat keji. Saya nggak bilang kejam lagi, keji. Dan itu harus bisa menyentuh hati publik. Tolong bukalah hati dan pikiran supaya normal ya, bahwa namanya framing ini sangat keji, apalagi hoax ini ya, sehingga ingin kita luruskan. Rudiana dan keluarganya patut mendapatkan keadilan dan kebenaran. Itulah kami berjuang, sampai kapanpun kita berjuang. Dan saya sudah membuat flowchart apa yang sebenarnya terjadi. Dan kami tidak akan goyah, karena kita tadinya kan pencari fakta. Setelah kita lihat
oh yang mana yang benar itu kita tahu. Jadi kita tidak tergoyahkan, berhaki tidak akan tergoyahkan. Kita di pihak korban dan kita mohon didukung dengan doanya saja untuk merubah cara berpikir publik bahwa ini korban, jangan jadi dikorbankan lagi. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman mungkin ya ada yang bertanya. Saya aktif dari Tempo, mau nanya Pak, kan kalau berdasarkan tadi Bapak kan tanggal 31 Pak Rudiana memang sempat mencari ya Pak. Nah cuman kalau berdasarkan BAP Pak Rudiana sendiri itu beliau tuh menjabarkan 11 nama pelaku beserta peran-perannya. Itu yang selalu jadi masalah. Kalau misalkan dari fakta kan seperti itu dari BAP ya. Dan plus juga kan Pak Ibu Rudiana kan juga bilang kalau Vina ini diperkosa dan segala macam. Cuman kan dan FP juga posisinya kayak ada tusukan dan segala macam. Cuman kan kalau kita lihat dari hasil visum luar dan visum ekshumasi itu kan di dalam tubuh Eki sendiri kan benar-benar bersih sama sekali gitu, dan memang dari dokter juga bilang kalau ini akibat laka gitu. Dan mengapa Pak Rudiana ini langsung bisa menyimpulkan kalau anaknya ini terkena luka tusuk dan segala macam, dan Vina itu diperkosa, padahal hasil sperma itu muncul setelah visum ekshumasi dan itu juga 11 hari setelah dibongkar pemakaman dan sperma juga kan bertahan itu hanya 3 hari. Dan mengapa Pak Rudiana itu yakin Vina ini diperkosa? Itu sebelum nanti dilihat buktinya saya akan menjawab ya. Itu hal-hal yang selalu dibicarakan, didengung-dengungkan. Saya bilang kalau mengetahui soal BAP ya, kita pelapor itu kan diperiksa waktu diberikan kan dibilang 1 jam kok bisa tahu si A perannya ini, si B itu udah tahu. Lawyer-lawyernya bicara begitu, dan saya selalu menjelaskan begini ya, kan waktu diserahkan di Polres Cirebon oleh Pak Rudiana timnya kepada Sarse, itu kan langsung mengaku, kan ada dibikin itunya notolonya sebelum di BAP. Begitu yakin, dan yang ngomong kan mereka yang bicara. Jadi Anda jangan deh Rudiana seolah-olah membuat satu rekayasa 11 orang begini-begini, nggak mungkin. Itu cerita dari pihak itulah yang saya bilang jadinya kalian mendapatkan suatu hoax yang akhirnya selalu menuduh. Nah waktu polisi penyidik begitu dia tahu, begitu dia bilang ya oke, ini memang dia sudah mengaku semuanya, karena waktu itu kan mereka juga anak-anak dari 15 sampai 21 atau 22 ya pada saat itu. Jadi begitu ditangkap langsung ngaku, dan itu kan serse umum, jangan bilang Rudiana. Waktu sudah fix ya kan, itu ada jeda waktu 1 jam lebih. Nah baru di BAP. Nah waktu di BAP kan polisi bilang, apakah Anda mengetahui hal ini? Terus Dato iya mengetahui. Ini kan waktu diinterogasi oleh reskrim kan Pak Rudiana di sini, dia tahu. Terus udah tuh biasanya polisi memberitahu si A ini, si B ini, ya tahu. Gitu, bukan berarti Rudiana itu membuat satu cerita si A perannya begini, si B peran, itu pengakuan dari mereka. Cuman kalau menurut fakta kan itu pengakuan. Bukan fakta, ini saya ngomong bicara fakta, karena itu udah salah. Faktanya adalah begitu. Waktu diinterogasi itu ngaku semua. Kalau jadi polisi bisa tahu, karena sehari-hari sama polisi. Oke, lalu soal visum yang Pak Rudiana tuh bilang kalau ada luka. Kok Pak Rudiana yang ngomong visum kan adalah dokter, jangan bilang Rudiana yang melulu. Bukan Bu, tapi kalau dari pihak Pak Rudiana itu beliau bilang sendiri Bu kalau ada luka tusuk dan segala macam. Sedangkan dari Tunggu dulu, tunggu. Itu ada pisau, kan si Vina itu kena potongan pisau. Kalau itu kan kena pukulan. Jangan ngomong Rudiana, kita bicara visum. Coba bacakan visumnya. Ini Jadi jangan hati-hati loh, jangan kalian tuh menyebarkan hoax ya. Jadi rekan-rekan media yang kami hormati, patokan kita itu berada pada putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.
kalau rekan-rekan membaca putusan ya pada halaman 34, di situ dijelaskan terkait dengan yang 11 ini ya, saya bacain ya, bahwa saksi mengetahui dari 11 nama itu dari hasil interogasi saksi kepada mereka. Jadi itu dari keterangan mereka, gitu loh. Nah, terkait dengan visum ya. Yang pertama visum nomor 76, di situ jelas di situ disebutkan bahwasanya ada trauma tajam. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Nah, baru di visum nomor 77 itu dijelaskan di situ bahwasanya tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul. Artinya visum ini dilakukan visum itu pertanggal 13 September 2016. Karena dahulunya itu kan informasinya laka lantas. Tentunya ini diungkap kembali. Nah, sehingga dilakukan visum et repertum terhadap Pina dan Eki. Seperti itu. Mau bisa satu lagi deh. Iya. Satu ya. Apa namanya? Biar gantian. Saksian Aib dan Dede ini kan beliau ini memang kedua beliau ini diduga kan melihat langsung ya, dan itu kan tapi lokasinya itu Aib dan Dede itu melihatnya malam hari dan 100 jarak meter, 50 udah meter apal. apa namanya dari TKP. Nah itu kenapa Pak Bidana ini hanya mengandalkan dua kesaksian Aib dan Dede aja? Jadi begini, saya senang nih pertanyaannya kritis. Jadi begini Adinda, Bukan dia. yang pertama itu beliau mencari informasi, namanya juga laporan informasi masyarakat ya, tentunya harus didalami. Dede dan Aib itu menyampaikan kepada Ibtu Rudiana bahwasanya dia melihat peristiwa tanggal 27 itu yang sepeda motor itu diperlihatkan, apakah ini sepeda motor yang dikejar, dilempar dan dikejar oleh para terpidana. Oke. Setelah pelaku ini yang 8 ini diamankan, dibawa ke Polresta Cirebon, di situ digali oleh Satreskrim Polresta Cirebon. Sehingga mereka menyampaikan antara lain namanya ini disebutlah sehingga 11 orang. Yang pertama ya, Pak Rudiana itu hanya menanyakan kepada Jaya dan Sudirman. Dan pengembangannya itu adalah penyidik Polresta Cirebon. Sehingga itu clear. Jadi kenapa beliau tahu namanya itu? Ya karena dari terpidana sendiri yang menyampaikan nama-nama itu. Sehingga dituangkanlah di dalam BAP. Seperti itu. Nah, terkait dengan proses hukumnya tersebut, itu dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk diuji lagi dan didalami. Dan setelah diuji dan didalami, dilimpahkanlah kejaksaan. Kejaksaan juga telah melakukan penelitian berkas perkara, memastikan bahwasanya perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum. Dan diuji lagi di pengadilan dari tingkat pertama, tingkat banding sampai kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya bahwasanya merekalah pelakunya dan telah dijatuhkan vonis. Seperti itu. Mungkin gantian dulu biar dapat yang lain gitu. TV One. Ya. Karena dia jadi panik. Ya. Jangan-jangan itu ditanya untuk Ibu Rudiana sendiri kenapa sebagai polisi aktif, kenapa Ibu Rudiana tidak meminta bantuan hukum kepada pihak kepolisian yang pertama? Ya. Kemudian yang kedua, Ini pertanyaan bagus. Kalau polisi aktif tapi ketika kesana ini tidak pernah ada di tempat buat Ya. Pak Ibu Rudiana. Kemudian yang terakhir ini katanya ada informasi kalau kita mau video call ini sama Pak Ibu Rudiana, Ya. apa jadi gitu? Video call? Oke. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Memang itulah dinamikanya karena beliau sebagai seorang polisi aktif. Sebenarnya beliau ini tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum sepanjang tidak ada permasalahan hukum terhadap beliau. Akan tetapi dikarenakan Bapak Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, bukan Propam loh. Kalau Propam tentu kita akan dampingi karena itu internal sifatnya kan gitu, ke divisi Propam. Karena dengan pertimbangan beliau ini dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan laporan polisi yang telah disampaikan oleh para pelapor ini, para terpidana ini, tentu ya beliau mempunyai hak hukum untuk menggunakan penasihat hukum mendampinginya karena statusnya sebagai terlapor. Lain cerita halnya
beliau itu dilaporkan ke divisi Propam internal yang menangani. Ini sifatnya udah ranahnya ke pidana gitu loh. Nah, seharusnya ini harus kita hargai kinerja daripada pihak kepolisian, apalagi ini terkait dengan institusi ya. Para terpidana ini kalaupun ada yang merasa dirinya dirugikan, silakan lapor ke divisi Propam. Nanti Propam yang akan menindaklanjuti dari pelanggaran etik sampai pidana, itu Propam nanti akan memutuskan. Bukan malah kita melaporkan dengan SPKT Barreskrim Mabes Polri, karena mengingat beliau ini adalah polisi aktif seperti itu. Terus kalau memang pendampingan hukum tentu, karena beliau sebagai korban ya, saya kira Bitkum telah melakukan upaya hukum berupa termohon pra peradilan di dalam Pengadilan Negeri Bandung atas nama korban yang berjuang mencari keadilan, seperti itu. Nah, terkait dengan apakah Bang kita akan nanti setelah ini kita akan menyampaikan, Bapak Ibtu Rudiana akan menyampaikan keterangannya, tapi bukan di hari ini. Mengingat beliau sedang ada tugas ya yang diberikan oleh institusi sehingga menjalankan tugasnya pada hari ini. Seperti itu. Sebenarnya kapan ya Pak? Nanti akan kita undang adik-adik sekalian resmi. Karena kita bersabar juga lah, karena kita juga fokus ini mau laporkan para ini nih. Makanya kita suruh minta maaf dulu yang 3 orang ini kan gitu. Artinya tahap by tahap. Karena selama ini kan sudah giliran mereka untuk hantam sini hantam sana. Wajar dong gantian kita kan gitu. Sudah cukup saya kira dikasih kesempatan mereka selama ini. Ya. Ingat ya. Kita akan kejar siapapun itu. Karena sudah cukup menurut kami mereka melakukan tindakan-tindakan atau framing-framing yang jahat. Sekarang giliran kita yang akan melakukan tindakan hukum. Kami tadi belum terjawab di mungkin pertegasan saja terkait tadi kan beberapa kali juga disebut bahwa status Ibtu Rudiana itu masih aktif dan masih menjabat dengan berbagai tugas yang diberikan oleh kepolisian. Tetapi realitanya beberapa kali tim kami mengunjungi ke sana ini belum pernah berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Ibtu Rudiana, dan seperti itu. Dan kebetulan disampaikan tadi oleh Bu Eliza bahwa memang tim kuasa hukum sempat bertemu langsung. Artinya mengapa kemudian setiap kunjungan kami itu tidak tahu apakah ada penugasan atau seperti apa? Ya, jadi begini. Terkait dengan pertanyaan Adinda tadi bagus ya. Kenapa beliau tidak bisa dihubungi? Saya kira kalau dihubungi bisa. Kemarin juga kan TV One ketemu dengan beliau. Ada perempuan tadi bicara, mohon maaf. Beliau sudah jelas menyampaikan karena kasus hukum ini sedang berjalan yang irah-irahnya itu pro justitia. Ya. Dan demi keadilan, beliau itu tidak bisa asal sembarangan ngomong. Karena sudah diserahkan kepada penyidik yang menangani. Tentu yang akan bisa menjawab ini lebih berkapasitas adalah Humas. Jadi kalau beliau menyampaikan ini kan nanti kan ada versi yang lain tuh. Kalau Humas kan sudah melangkup semua versinya, baik terlapor, saksi-saksi terlapor dan lain-lainnya. Itu pasti akan koordinasi Humasnya. Bukan kapasitas Ibtu Rudiana yang menyampaikan keterangan terlapor juga seperti apa dan saksi-saksi terlapor. Sehingga ya itu merupakan bidang Humas yang akan menyampaikan secara keseluruhan hasil pemeriksaan tersebut. Seperti itu. Jadi biar tidak ada peradilan media sosial, saya kira sebagai anggota polisi Pak Ibtu Rudiana mengerti aturan dan taat kepada hukum. Dikarenakan aja beliau dilaporin, kita yang memberikan bantuan hukum kepada beliau. Seperti itu. Statusnya sebagai terlapor. Ya, yang lain? Coba. Yang lain mungkin ada bertanya? Cukup? Ya cukup lah kalau cukup. Ya. Oke, terima kasih untuk Terkait laporan di Mabes, dia di Mabes Polri atas laporannya Pak Dede. Ya, mungkin saya akan jelaskan ya. Tadi kan juga sudah pernah dipertemukan dengan kuasa hukumnya siapa ya? Kuasa hukum dari Peradi itu yang menyatakan membuat laporan. Katanya sudah diterima. Maksudnya laporan itu dia membuat laporan diterima. Tetapi namanya diterima itu harus ada namanya tanda lapor.
Kalau di Mabes Polri prosedurnya adalah begitu kita melapor, mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Barreskrim ataukah disalurkan misalnya, oh ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya. Oh ini kewenangannya di Polda dialihkan. Oh ini kewenangan di Polres. Oh ini memang kewenangan Barreskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada? Belum ada. Karena itu jangan pikir sudah dibuat laporan, bukan. Baru memberikan surat melaporkan dengan barang bukti. Tapi apakah sudah jadi tanda lapor? Tanda lapor itu nanti akan ditindaklanjutkan dengan lidik. Dibentuklah tim penyidik, lidik dulu, habis lidik baru penyidikan. Jadi take time lah sampai nanti misalnya sampai persidangan. Nah itu yang mau dijadiin barang bukti sebagai novum. Itu mesti sampai punya putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Pak Rudiana dilaporkan ke Barreskrim dan juga Propam terkait meminta menonaktifkan Pak Ibtu Rudiana dari jabatannya. Bagaimana tanggapannya? Ya nggak apa-apa, karena cuma minta-minta doang. Soal berhasil atau tidak kita lihat aja. Jadi saya kira begini, setiap warga negara berhak melakukan upaya hukum. Itu tidak bisa kita larang. Artinya jangan juga rekan-rekan sekalian melaporkan tapi tidak ada bukti yang jelas. Ini kan mereka melaporkan agar dipecat dan lain-lain, itu kan dia tidak ada bukti yang jelas terkait hal tersebut. Itu bisa menimbulkan fitnah nantinya. Nah, saya kira ya kita semua menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini dan kita tidak terjebak dalam trial by the medsos. Peradilan media sosial saya harapkan jangan dulu netizen ini membuat opini-opini spekulasi yang macam-macam, karena ini banyak banget, ini jahat banget. Di TikTok luar biasa sekali, sampai foto beliau itu dibuat joget-joget dan lain-lain, itu luar biasa sekali. Itu telah merendahkan orang lain gitu loh. Ini esensi daripada pembelaan kita adalah beliau ini statusnya sebagai korban. Korban yang berjuang untuk anaknya dalam mencari keadilan. Kebenaran. Pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku gitu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik, bela terpidana, bebaskan dia, seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana? Gitu. Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega menghujat korban, menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati? Keadilan bagi orang mati hanyalah ada di surga. Jadi masyarakat Indonesia, tolonglah jangan menghakimi korban. Ini sudah menjadi peradilan media sosial. Kenapa kita semua berubah pola pikirnya? Esensi yang pertama itu sudah tepat. Cari pelaku gitu. Kita dukung Polda. Tapi esensinya berubah. Setelah
ada beberapa terduga pelaku diamankan. Sehingga sekarang terpidana harus dibebaskan. Silakan saja melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Kita tidak larang itu, karena itu negara memberikan ruang kepada para terpidana untuk melakukan upaya hukum. Dan tolong diingat, mereka para terpidana telah mengajukan gerasi yang artinya mengakui perbuatannya kepada Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan patahkan semangat Bapak Ibtu Rudiana dalam mencari keadilan. Jangan goyahkan semangat keluarganya dalam mencari keadilan. Tidak ada keraguan sedikit pun perhati dalam membela korban di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu saya tadi luruskan ya. Istilahnya bukan gelar perkara. Karena belum ada perkara, belum ada LP. Jadi istilahnya menganalisa laporannya. Jadi saya kata-kata gelar perkara seolah-olah laporan itu sudah ada, diterima, ya. sudah diterima. Yang diterima itu suratnya sayang, tapi belum ada LP-nya, jadi nggak ada gelar perkara, tetapi yang ada menganalisa laporannya Dumas gitu-gitu loh. Nanti baru diambil kesimpulan apakah laporan itu layak dibikin LP atau dipegang Bareskrim atau dipindahkan dialihkan ke Propam atau di Polda atau di Polres begitu atau di Bareskrim sendiri. Jadi jangan bikin suatu kata-kata orang bilang, waduh gelar, berarti laporannya udah diterima ya. Enggak. Karena LP-nya saya sudah fix sampai hari ini. Belum ada LP-nya. Ya, tegas ya. Oke rekan-rekan, cukup ya? Cukup ya. Oke ya. Kopi break dulu. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media atas pertemuan kita di siang hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.